Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi juludus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah para alim, para kiai, para masyayikh, khususipun Romo Kiai Atik, Romo Kiai Sururi Rakstoyo Kahun, para pejabat ingkang sampun wangsul sedaya, mulai sekdane ngantek Menteri Agama, tetap mungkin biasa melek beni. Para asatidzah, anak-anak sekalian, hadirin hadirat, keluarga besar pesantren yang saya muliakan. Saya datang ke sini sebagai santri yang ingin bersama-sama menuntut untuk meneruskan perjuangan para ulama terdahulu, para as-salafus shalih. Jadi bukan sebagai watin pres, karena kalau sebagai watin pres nanti saya pulang tidak bisa ngomong. Ini kan kerugian besar bagi umat Muhammad semua. Watin pres itu jabatan santri. Ini ketepaan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya di dunia wal akhirah. Mengapa saya ingin bersama-sama seluruh kekuatan bergerak? Karena sekarang ini betul-betul pesantren harus bangkit. Bangkitnya itu tidak seperti dulu tahun 65, berantengan, jemblengan, bikin ali-ali bobot rompong, isinya cuma mau duit saja. Sekarang kita bangkit untuk mempertahankan fikrah
ahli sunnati wal jamaah. Karena sekarang ini yang terjadi adalah ghazwatul fikri wal manhaj, perang pemikiran, perang sama-sama mengadu mengasah manhaj masing-masing, mana yang menjamin terselenggaranya Islam yang rahmatan. Sekarang ini waktunya para ulama bernahdah. Tidak hanya Nahdlatul Ulama, ulama waktunya bangkit untuk menggali kembali as-salafus shalih. Nah, kalau sudah digali, nanti bagaimana disajikan kepada masyarakat dengan cara yang baru, tapi barangnya barang lama, yaitu al-muhafazah alal qadimis shalih, tapi juga harus wal akhdhu bil jadidin. Yang kita perjuangkan Quran, tidak diganti Quran jadi Quran, tidak. Yang kita perjuangkan hadis, tidak kita ganti dengan hadas. Yang kita perjuangkan adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi karena ahli sunnah wal jamaah di dunia itu sangat luas, maka kita batasi saja ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Mengapa begitu? Nah, ini penting mengapa begitu. Tapi ini alon-alon saja, karena saya sebetulnya sedang sakit. Jadi kesini ini karena enggak berani saja sama Kiai Ageng. Takut tambah sakit gitu. Nah, siapa tahu datang sini pulang nanti sembuh. Allahumma. Ini pulang pancet saja, ya sudah nasibnya mengatakan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, periode aulia illah, inna aulia Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu periode abad ketenangan waktu masuk Islam ke Indonesia, dilanjutkan oleh ulama pesantren. Karena ketika zaman para wali songo itu orang cuma diislamkan, tapi belum dididik. Maka pendidik dirosahnya itu ada di pondok pesantren. Nah, pelopornya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jangan tiru Hasyim Muzaki. Hasyim dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekarang itu sudah 100 tahun ini. Murid terakhir yang sambung kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu baru saja Pak. Dia adalah kakak saya sendiri, Mbah Muhid Muzaki. Bulan yang lalu wafat, berarti selesai generasi yang mempunyai silsilah langsung kepada Hadratus Syekh. Ing dalem sudah 100 tahun. Ini masyarakat ganti total, karena umurnya biasanya yang 63,
seperti saya 72 ini sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu. Yang sudah umur 62 ya mungkin tahun depan. Yang sudah 63 nggak tahu ikut pilkada Jawa Barat. Masya Allah, sekarang gus-gus ini banyak yang jadi tim sukses. Nggak tahu kalau di sini kadang sukses sendiri sebelum yang lain disukseskan. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ing dalam 100 tahun Allah mengganti manusia itu. Padahal yang kita perjuangkan itu tetap Al-Quran, Al-Hadis, ilmu ulama. Tapi konsumennya ini berubah sama sekali. Oleh karenanya ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha yab'atsu li hadhihi ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddid laha amra. Setiap awal dari 100 tahun sekarang Allah akan mengirimkan para mujaddid, pembaharu. Pembaharu ini kalau coro NU, mujaddid itu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi membuat sesuatu yang lama menjadi baru kembali. Demikian pendapat Habibus Syekh Kiai Ahmad Siddiq Rais Am yang lalu dari Jember. Jadi tajdid indan nahda itu bukan ja'ala jadi dan tapi ja'ala syai'al qadim kal jadi, disepuh kembali seakan-akan yang lama menjadi baru. Padahal barangnya itu juga. Sekarang ini berubah. Yai, para bapak. Saya ini kalau punya handphone error itu nggak bisa memperbaiki itu. Sudah masbuk saya ini. Ini yang bisa memperbaiki cucu saya yang TK-nya belum selesai. Nah, ini kok hari kagum. Oh, jadi memang dunia ini sudah berpindah tangan. Nah, masalahnya sekarang begini. Keadaannya ini berubah, manusianya berubah, hubungan dunia dengan Indonesia itu berubah. Ini masih sanggup mendengarkan ya? Alhamdulillah. Kalau gitu saya ini yang agak tidak sanggup. Begini, dulu waktu zaman Al-Mahfurlah Kiai Wahab Kasbul, untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah supaya tidak diributi sama Wahabi, itu berangkat ke Hijaz, berangkat membuat komite Hijaz, berangkat sendiri ke Mekah, ke Medina, ke tempat raja, untuk supaya ahli sunnah wal jamaah diberi tempat di dalam perjalanan haji. Kenapa? Karena Wahabiyahnya ada di sana. Nah, sekarang ini Wahabiyahnya sudah di sini kok, di tetangga kita, di ruang tamu kita, atau mungkin di dapur kita. Dulu kalau kita mendengar Syiah itu cuma di Iran aja,
Sekarang gelibet di sini, masya Allah banyaknya kan. Nah, ini kalau kita para ulama tidak segera merumuskan kembali ahli sunnah wal jamaah an-nahiyah, bisa saja tergusur. Kenapa? Penduduknya ini tidak ngerti apa-apa tentang itu semua. Nah, sentralnya hanya ada di pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini yang mempelajari agama. Kalau ini dibicarakan, didiskusikan, mana itu tadi yang baru wawancara dengan saya di Universitas Pajajaran, ya bingung karena dia tidak tahu. Wong sholat saja tidak, apalagi dijak ngomong firqah-firqah di dalam syariat Nabi besar Muhammad. Ada perubahan lagi. Sekarang NU sama Muhammadiyah enggak gegeran seperti dulu, karena ada yang lain-lain tadi itu. Kalau dulu soal kunut kan ribut, Muhammadiyah gak kunut, jadi kunut. Sekarang gak ribut, kenapa? Wis gak sholat subuh. Tadi udah lewat. Dulu itu kalau apa ya, kalau berbeda hari raya rame Pak. Waduh, hebat, nggak bisa. Padahal yang berbeda itu bukan hari rayanya, tanggalnya yang beda. Hari rayanya kan sama saja sholat, tanggalnya kok nggak sama. Karena kalau menurut NU harus kelihatan hilalnya, kalau menurut Muhammadiyah pokok sudah ijtima selesai. Nah, kalau ijtima belum 2 derajat, ini tidak mungkin. Oke, tapi alhamdulillah sekarang sudah tenang. Malah banyak khotib-khotib yang khutbahnya 2 kali. Alhamdulillah. Jadi ada khutbah, besok pagi juga khutbah. Barokatul khilaf. Mungkin yang keplok ini pengalaman. Jadi ada yang datang, ada yang jauh, ada yang mendekat. Nah, tetapi kita tidak ambil pusing itu semua. Yang penting bagaimana penguatan mazhab kita sendiri. Kalau itu sudah kuat, dari dulu juga sudah ada perbedaan seperti itu. Semenjak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi bukan barang baru. Nah, cuma sekarang di format baru. Maka kita pesantren ini saya mohon pertama melakukan penguatan terhadap ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kok kita batasi an-nahdiyah? Karena ahli sunnah di dunia itu sangat luas. Ada yang sabar seperti kita, tapi ada yang ahli sunnah keren, itu ada juga. Yang jurusan Maliki, jurusan Hambali, yang ada di mana? Libanon, ada di Beirut, masya Allah. RW Syiah dengan RW ahli sunnah itu digaris dengan pagar besi, kawat berduri yang dialiri listrik. Jadi sini ada RW Sunni, di sini ada keren. Nah, kita enggak, biasa-biasa saja. Tetapi biasa-biasa saja itu tidak boleh menghilangkan i'tidal kita. Kita punya tasawuf, tapi tasawuf itu tidak istislam. Istislam itu menyerahkan. Tapi kalau tasawuf itu mengerti kalau dia tidak sama dengan kita, ya sudahlah,
lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum. Penguatan. Yang kedua, kelemahan daripada ahli sunnah wal jamaah kita itu yang asalnya kekuatan karena baik sama orang dan sebagainya. Tetapi ternyata kekuatan itu juga mengandung kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau mazhab yang lain itu ada ilmu, ada amal, ada nizam, ada harokah, dan ada maliyah. Jadi ada ilmu, ada amal ilmu, ada sistem, ada gerakan, dan ada biaya. Nah kita ini enggak. Ilmu amaliyah, amal ilmiah sudah, nizamnya belum dibentuk, harokahnya juga belum bisa mengikuti harokah, apalagi maliyah. Saya tidak tahu Pak Menteri Agama tadi kesini ninggali apa enggak. Nah kalau belum ninggali tak takdir no. Soalnya dia yang banyak uang biar membantu tapi jurusan uang. Saya ini penasehat jurusan mustad'afi. Nah, para hadirin hadirat, maka ini belum imbang. Maka memulainya tidak bisa tanpa dari pesantren. Dan pesantren yang paling bertanggung jawab adalah pesantren yang sambung dengan leluhur paling awal pada akhir para aulia ilahi, termasuk Buddha, termasuk Tebir, termasuk Sukorejo, Asem Bagus, Kiai Asad Samsul Arif, termasuk yang di Bangkalan, Kiai Khalil Al Bangkalan, termasuk Kiai Ilyas Rohiyat. Ini adalah pondok-pondok besar yang berangkat seperiode dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah sekarang masih terus berlanjut, berarti melakukan hal-hal yang lama tapi sekarang menghadapi hal-hal yang baru. Ini harus menjadi pemikiran kita. Oleh karenanya saya keroyo-royo kesini itu hanya mohon itu. Dan ini tidak bisa oleh satu pesantren, harus bersama-sama. Karena ahli sunnah wal jamaah kita itu perumusannya saja belum satu. Penguatannya bagaimana? Nanti pengembangannya bagaimana? Kalau kita lihat teknologi, sekarang yang menguasai kan Ustadz Google itu. Ustadz Google. Apa saja ngeklik di situ apa? Loh, kenapa pesantren yang besar-besar ini tidak bersatu untuk membuat akun Google? Jadi misalnya saya ingin kitab ahli sunnah apa saja sih yang ada, klik keluar semua seret. Apa sih bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain? Ceklek, oh seret. Apa bedanya an-nahdiyah dengan ahli sunnah yang non an-nahdiyah? Klik, seret. Kitab-kitabnya, isi-isinya, problemnya dan sebagainya. Sebab kalau ini tidak dilakukan, ya sudah, kita pemikiran kita adalah pemikiran yang brilian sebenarnya karena lahir dari auliyaullah, tetapi mutiara ini suka terpendam karena kita sendiri tidak pinter untuk menjajakan dan mempromosikan.
Saya alhamdulillah barokahnya NU. Saya jadi NU mulai tahun 64, ketua ranting, naik lagi MDC, naik lagi cabang, naik lagi ketua Ansor Jawa Timur 2 periode, naik lagi ketua NU Jawa Timur 2 periode, naik lagi ketua PB 2 periode, naik lagi sekarang nggak jelas tempatnya di mana. Tidak jelas itu bukan berarti penurunan. Dengan adanya tidak jelas, maka yang menjadi otak di saya itu bisa saya sebarkan baik kepada Nahdiyin maupun kepada luar. Ini contoh aja begini, saya membuat organisasi internasional, kemasannya internasional tapi isinya ya tawassul, iktidal, tasamuh, tawasul itu, tapi kemasannya begitu rupa. Setiap orang sekarang itu delok bungkusnya, bukan lihat isinya. Kalau beli kopi di warung kopi itu 2.000 satu gelas, tapi kalau di kopi shop itu 50.000 satu. Kalau di hotel 100.000 lah. Dia itu beli kopi apa beli hotel? Jadi itu kemasannya. Sehingga barang-barang yang jelek-jelek kemasannya bagus, laku mahal. Tapi kalau ini barang bagus, bungkusnya kok daun jati, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka zaman sekarang bukan hanya zaman substansi, tapi zaman formula. Saya bangga sebagai orang NU. Kenapa? Karena ternyata pikiran-pikiran Syafi'iyah ini bisa mendamaikan Indonesia. Yang berontak ribut-ribut itu mesti dibunuh. Bisa mendamaikan seluruh suku, seluruh agama, manhaji. Nah, jadi sebenarnya pemikiran Nahdlatul Ulama ini sangat diperlukan oleh negara. Kalau ini ambruk, maka negara akan berkelahi dengan sendiri. Dan ini saya sudah berkali-kali ngomong. Oleh karenanya, kalau negara ini bandani NU itu tidak rugi. Tapi ngantek saiki gak di badan-badan. Jadi akhirnya NU itu nasabnya bagus, nasibnya yang tidak. Ayo kalau tidak percaya, gantian itu manhajnya. Ganti manhaj dari luar negeri yang datang ke sini. Jadinya cuma ISIS saja, jadinya cuma terorisme saja, jadinya cuma konflik sosial saja. Sementara Nahdlatul Ulama sekarang ini terhimpit dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesungguhnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang mengerti orang pesantren. Kalau saya pidato begini di Universitas Indonesia tidak paham yang mana. Ngerasa no ahli sunnah wal jamaah. Sunnahnya saja dia tidak tahu karena tidak pernah sholat sunnah. Jadi tetap kembalinya ke sini. Sebagai pelanjut para aulia. Nah, para aulia ini dilanjutkan oleh para pendiri pondok pesantren. Sekarang umurnya sudah 100 tahun ganti manusia, maka diberikan tajdid fi tariqatil ilqa. Ini penting. Kalau saya membaca takrib,
itu ya kalau jual beli kan harus omong ya. Kalau nggak ada omongnya kan tidak sah. Nggih, pun kula dodol lho nggih. Oh nggih, kula tumbas. Lah sekarang ini kalau omong terus, mau ngambil uang di ATM ngomong, saya mau ngambil uang ya. Dari ATM ya sudah ambil. Sekarang dia pakai kwitansi, pakai cap jempol tanda tangan. Nah, ini mesti harus dikembangkan tanpa bergeser dari miqat anak para bapak. Saya ingin memberitahu, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong orang lain. Banyak orang-orang yang tadi berbeda manhaj, ditambah lagi yang dari barat, zaman seperti Van der Plas, Snowgorbrone itu balik lagi sekarang. Jadi ayat Quran ya nek cocok dinggo, nggak cocok nggak dinggo. Kadang-kadang ya nyalahno malaikat Jibril yang anu-anu begitu. Berarti ini bulat ini tidak terlarang. Nah, para hadirin, banyak juga anak-anak kita keluar pesantren menjadi manusia yang ilmunya manfaat. Allahumma, banyak yang jadi ulama, banyak yang jadi mujahid. Tapi ada sedikit-sedikit yang keluar dari pondok itu bosen soleh, bosen kabeh biyen kok zikir. Kapan mari pikir. Aduh kok istighosah nggak mandi-mandi. Nah akhirnya pikirannya itu kesana kemari macam-macam. Nah ketika pikirannya kesana kemari mencari pegangan, itu bisa disaut dengan orang lain, dijadikan seperti orang lain, dikembalikan kepada jemaah. Ini semuanya harus kita deteksi. Oleh karenanya mungkin para kiai-kiai ini sudah sepuh seperti saya, juga kekuatan sudah kurang. Tapi gus-gus yang muda-muda, saya minta tampil untuk menyelesaikan ini. Dan ini ukurannya bukan hanya ukuran duniawi, tapi dini wa dunia wal. Karena Nahdlatul Ulama itu tidak sekedar organisasi. Nahdlatul Ulama itu jalan hidup supaya selamat di dunia wal. Nah, karena banyak orangnya, maka diorganisasikan. Nah, karena banyak, barokahnya kesana kesini banyak. Bisa jadi politik, bisa jadi DPR, bisa jadi menteri, kan begitu. Tapi lama-lama kalah ini yang manhaj yang sesungguhnya ini kalah. Nah ini semuanya harus diluruskan kembali. Ini pertama mengapa saya datang ke sini. Insya Allah setelah ini kita akan kumpul-kumpul secara serius untuk menangani masalah. Ini bukan masalah kecil, ini masalah dunia, tidak hanya masalah Indonesia. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya supaya pesantren ini di seluruh Indonesia bisa mandiri? Karena orang lain itu sudah punya pesantren loh Pak. Tadi yang saya sebutkan, kalau komite Hijaz kita lari sampai ngurus ke Saudi Arabia. Sekarang mereka itu sudah bikin pesantren di sini bagus-bagus, jumlahnya tidak kurang dari 34 pesantren di seluruh Indonesia dan bagus-bagus. Dengan dana yang juga dari sebelah Iran juga sama saja. Maka
Kalau kita diam saja secara pelan-pelan, maka kita mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas di dalam peranan dan di dalam jumlah. Oleh karenanya harus dicari cara bagaimana pesantren-pesantren bisa mandiri. Ya, mudah-mudahan nanti negara kita ini bisa membantu sekuatnya kepada pesantren. Allahumma amin. Tapi saya tidak tahu amin kita ini mandi apa tidak mandi. Ya Allahumma aja. Karena repot kita. Kerja sendiri duitnya kurang, minta orang, kita dijadikan perwakilan dari orang yang kita mintai, dan tukarannya itu mesti manhaj kita. Inilah masalah-masalah yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan saya mohon doa pesantren yang di Jakarta ini, pesantren Al-Quran, mudah-mudahan menjadi pesantren yang baik. Yang di Jakarta itu khusus yang sudah hafiz, yang sudah hafal Quran 30 juz, punya jasa SPA. Kalau itu punya cukup, kirim ke sana biar saya yang urus. Tapi orang NU itu kadang manja. Kalau anaknya diurus, ayahnya itu nggak melok mikir, ini repotin. Lah, akhirnya saya kebetulan sendiri. Alhamdulillah kalau di Depok itu seluruh santri ini hafal Quran kecuali kiainya. Kiai sampai sekarang hanya koordinator anak-anak yang hafal. Jadi saya tutup dengan kata-kata, mari kita selamatkan ahli sunnah wal jamaah. Mari kita perkuat manhaj kita yang sudah ternyata menyelamatkan Indonesia. Dan sekarang kita menghadapi penduduk baru yang tidak tahu menahu terhadap masalah manhaj. Yang ketiga, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama ini diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Saya baru dari Jawa Timur, di sana sudah mulai konflik antar mazhab, antar firqah-firqah, Masya Allah, di Bangil, di Jember, di Puger, kemarin di Bondowoso. Nah, ini bagaimana? Maka marilah para ulama berpindah dari Naumul Ulama menjadi Nahdlatul. Kalau kita tidak melakukan, kita berdosa. Kita berdosa. Hadratus Syekh Kiai Hasyim sampai dengan Bundet ini, para pendirinya telah melahirkan keadaan seperti ini. Terus kita melahirkan keadaan seperti ini, terutama waktu-waktu yang akan datang. Tapi intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. May yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Kita jaga Indonesia, jangan sampai perang seperti Syria, jangan sampai perang seperti Mesir, jangan sampai perang seperti Libya, jangan sampai perang seperti Yaman Selatan dan Utara. Disebabkan karena kurang pengertian umat, lalu bentur sendiri-sendiri dan dimainkan oleh a'daul muslimin, dan itu yang cuma itu.
sekarang ini Barat dan Timur sudah menjadi satu. Jurusannya menghadapi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.